hari Minggu untuk kita semuanya adik-adik. Apa kabarnya? Apakah semua dalam keadaan sehat? Amang harap semua tetap dalam keadaan sehat. Dan adik-adik jangan lupa tetap menjaga kesehatannya dimanapun adik-adik melakukan aktivitas. Adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Adik-adik semuanya, minggu ini adalah Minggu Letare dan artinya bersukacitalah bersama-sama. Nah, adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah jangan menghakimi, tetapi banyaklah mengasihi. Halo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik, marilah kita mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. Janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. Dan 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita kembali bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama
Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini yaitu titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan untuk kita di bulan ini diambil dari Kitab Roma pasal 3 ayat 24. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan Maret tertulis di Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, marilah kita bernyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah
cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik, mari kita bernyanyi, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang melindungi kami hingga pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, sertailah kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada Minggu hari ini
di Minggu Letare diambil dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Marilah kita sama-sama membacanya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Bacaan kita hari ini masih kelanjutan dari kisah Yesus yang telah kita baca di minggu yang lalu. Dan ketika Yesus berdoa di Getsemani, lalu dia ditangkap karena Yudas mengkhianati dia. Lalu akhirnya Yesus telah tiba di mahkamah agama dan juga bersama dengan ahli hukum Taurat dan para imam-imam besar, terutama imam besar bernama Kayafas. Yesus di sana diadili dan mereka mencari kesalahan yang dilakukan oleh Yesus supaya mereka punya alasan untuk menghukum mati Yesus Kristus. Nah, adik-adik, para imam itu membayar atau menyuruh orang-orang untuk bersaksi dusta terhadap Yesus. Lalu ternyata mereka tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Yesus dari kesaksian-kesaksian itu. Dan Yesus berdiam diri saja, tidak menjawab mereka. Lalu akhirnya ada 2 orang yang ternyata mengingat perkataan Yesus bahwa Yesus pernah berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Itu adalah yang diucapkan oleh yang bersaksi itu, bahwa Yesus telah menghujat Allah. Lalu yang selanjutnya adalah imam itu memaksa Yesus berkata,
apakah dia adalah anak Allah? Lalu Yesus juga mengatakan, engkau sendiri telah mengatakannya. Nah, adik-adik, atas dua tuduhan itu, mereka semua mengatakan bahwa Yesus layak untuk dihukum mati. Padahal apa yang dikatakan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran. Namun mereka menganggapnya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah hujatan terhadap Allah. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menghakimi Yesus. Mereka merencanakan pembunuhan melalui hukuman mati terhadap Yesus. Bahkan sebelum itu mereka meludahinya, mereka juga memukuli Yesus. Dan itulah sifat dari kita manusia, menghakimi. Adik-adik semuanya, apakah adik-adik dalam kehidupan ini sering melakukan penghakiman atau sering mengejek teman-temannya, atau mengatakan bahwa diri adik-adik lebih baik daripada teman-temannya, atau mengatakan teman-teman adik itu lebih hina daripada adik-adik semuanya? Atau apakah adik-adik pernah mencari-cari kesalahan orang lain, lalu adik-adik mempermalukannya di depan umum? Tentu itu tidak boleh, karena itu juga termasuk pembunuhan karakter, atau orang-orang tersebut akan sakit hati ketika kita justru mengejek mereka, atau bahasa sekarang disebut membuli mereka. Itu tidak baik. Nah, dan apa yang dialami oleh Yesus Kristus juga sering kita alami dalam kehidupan ini, bahwa ketika kita berkata yang benar, kita juga pasti banyak yang tidak menyukai. Misalnya, ketika kita tahu ada teman kita yang menyontek saat ujian, lalu kita katakan, dia mencontekku, pasti semua orang-orang yang ada di kelas itu akan menuduh kita tidak setia kawan, ya kan? Dan banyak hal lagi yang lain. Dan melalui firman Tuhan kali ini dan bacaan kita diajak untuk tidak cepat-cepat menghakimi orang lain. Misalnya ketika ada orang atau teman kita yang mencuri, lalu ketika kita kehilangan, kita langsung menuduhnya, kamu yang mencuri, atau kamu yang mengambilnya, padahal belum tentu dia yang mengambilnya. Lalu yang kedua, jangan terlalu sering mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi marilah kita juga mengkoreksi diri kita. Marilah kita juga melihat kesalahan kita, sehingga kita bersama-sama memperbaiki kesalahan. Bukan malah mempermalukan orang atas kesalahan yang dilakukannya. Dan juga adik-adik, dalam bersahabat juga kita sering seperti itu. Kita merasa bahwa kita lebih baik daripada dia, lalu saat kita berantem, kita jadi susah untuk berteman lagi karena terlalu sakit hati. Dan juga adik-adik, ketika minggu lalu murid-muridnya lari semua, murid-murid Tuhan Yesus lari meninggalkan dia, ternyata Simon Petrus tetap mengikuti Yesus. Dan dia duduk di sana melihat perkara yang dilemparkan kepada Yesus Kristus. Nah, berarti kita juga harus demikian. Ketika ada orang atau sahabat kita yang sebenarnya tidak bersalah namun dipersalahkan, maka kita harus hadir di sana untuk mendukungnya. Dan
Demikianlah kita juga hidup di dunia ini harus saling mendukung, saling mendorong. Seperti lagu kita tadi, lagu di sekolah minggu ini, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya adik-adik semakin mengasihi dan tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Selamat mengasihi sesama manusia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu dapat membaharui hidup kami. Kami telah melihat bagaimana kisah Yesus dan bagaimana Yesus diperlakukan oleh mahkamah agama dan juga imam-imam besar dan para ahli Taurat. Kiranya ya Tuhan kami dapat belajar untuk tidak mudah menghakimi atau mencari-cari kesalahan orang lain. Tetapi ajarlah kami untuk bersama-sama memperbaiki kesalahan dan diri kami sendiri. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk lebih mengasihi sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Demikianlah adik-adik ibadah kita pada minggu hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.